Shalom anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan kuat, sehingga pembelajaran hari ini bisa kita awali dan berjalan dan kita boleh akhiri dengan baik. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar khususnya tentang konsep-konsep bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, dan bagaimana cara kita bisa mengurutkan pecahan, baik itu pecahan campuran, pecahan biasa, bilangan desimal maupun persen. Oleh karena itu, untuk video pembelajaran selengkapnya, anak-anak bisa cek video berikut ini. Shalom anak-anak semua, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih tentang operasi pada bilangan bulat. Kita mereview kembali atau kita mengingat kembali pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi kalian bisa langsung lihat contoh pada buku halaman 4 nomor 1A. Itu ada contoh 8 tambah negatif 3 itu hasilnya sama dengan titik. Nah, untuk membuktikan ini bahwa 8 tambah negatif 3 sama dengan 5, bentuk yang seperti ini, jika kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian harus mengingat kembali ada beberapa bentuk operasi pada bilangan bulat. Yang pertama itu positif dikalikan dengan positif itu sama dengan positif. Positif dikalikan dengan negatif itu hasilnya adalah negatif. Negatif dikalikan dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. Jadi kita kembalikan ke soal yang pertama tadi. Jadi 8 tambah negatif 3 itu karena ada positif berdekatan dengan negatif atau dipisahkan oleh kurung, maka positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi bentuk yang seperti ini kita ubah menjadi 8 kurang 3, maka hasilnya adalah 5. Ini kita bisa buktikan pada sebuah garis bilangan yang seperti ini. Di sini adalah 8, kita hitung 8 satuan ke arah kanan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, maka hasilnya yang pertama adalah 8. Kemudian dikurangi dengan 3, maka kita hitung ke ruas kiri sebanyak 3 ruas, 1, 2, 3, maka hasil terakhirnya adalah 5. Seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan ke soal bagian 1B. Ada soal yang dalam bentuk seperti ini. Negatif 2 tambah negatif 5 itu sama dengan titik. Jadi karena dua operasi positif dan negatif yang berdekatan atau dipisahkan oleh tanda kurung seperti ini, maka negatif 2 positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif 5. Jadi bentuk lain daripada negatif 2 tambah negatif 5 itu adalah negatif 2 kurang 5. Jadi negatif 2 kurang 5 itu hasilnya adalah negatif 7. Untuk membuktikannya kita bisa lihat garis bilangan yang ada. Yang pertama kita start dari 0. Karena negatif 2 maka kita hitung 2 ruas ke arah kiri. 1, 2. Yang pertama adalah negatif 2. Kita kurangi lagi dengan negatif 5. Karena bernilai negatif maka kita tetap hitung ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Jadi disimpulkan bahwa negatif 2 kurang 5 itu hasilnya adalah negatif 7. Secara garis bilangan terbukti bahwa hasil ini benar. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pada materi berikutnya, yaitu kalian bisa lihat pada contoh halaman 9 nomor 1. Itu adalah penjumlahan Gauss. Jadi ini hanya sebagai salah satu contoh. Jadi di situ tentukan jumlah dari
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik 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 tambah 64, itu hasilnya adalah titik titik titik, atau hasilnya adalah berapa. Maka kita bisa hitung dengan cara yang seperti soal yang seperti ini. Kita bisa hitung dengan cara yang pertama, kita ambil satu bilangan yang pertama, terus kita jumlahkan dengan bilangan terakhir. Bilangan terakhirnya adalah 64 dikalikan dengan banyak bilangan, karena jika bentuk soalnya seperti ini maka banyaknya bilangan itu otomatis adalah 64. Jadi kita bagi dengan banyak bilangan, terus kita bagi dengan 2. Jadi hasil perhitungannya adalah 1 tambah dengan bilangan terakhir adalah 64 dikalikan dengan banyaknya bilangan adalah 64 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 1 ditambah 64 itu 65 dikalikan dengan 64 dibagi 2. Ini kita bisa sederhanakan, 64 bagi 2 maka di atas adalah sisa 32, di bawah 1, maka hasil akhirnya adalah 65 kali 32, itu hasilnya adalah 2080. Seperti itu anak-anak. Yang berikut ada sebuah soal yang berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari. Itu soalnya ada di halaman 4 nomor yang kedua. Jadi di sini kita bisa hitung suhu awal yang terdapat dalam ruangan itu adalah negatif 17 derajat. Sedangkan suhu itu lebih tinggi dari suhu awal itu adalah 41. Maka karena kata kuncinya adalah lebih tinggi, maka negatif 17 kita tambahkan dengan 41. Kenapa tambah 41? Karena suhunya lebih tinggi dari suhu awal. Maka hasilnya adalah 24. Atau konsep ini seperti yang Pak katakan sebelumnya, kita bisa hitung dengan cara konsep utang. Jadi negatif 17 ini sebagai utang kita. Utang kita adalah 17 dan uang kita adalah 41. Jika utang kita 17 dan kita memiliki uang 41 dan kita bayar 17, maka sisa uang kita adalah 24. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana jika soalnya N tambah negatif 8 sama dengan negatif 14. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari nilai N. Jadi di sini kita akan mencari nilai N. Tambah negatif 8 itu hasilnya adalah 14. Jadi di sini N ini adalah negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena negatif 6 ketika ditambahkan dengan negatif 8 maka hasilnya adalah negatif 14. Atau lebih gampangnya N tambah negatif 8 sama dengan negatif 14. Ini adalah negatif 14. Karena positif berdekatan dengan negatif, maka N kurang 8 sama dengan negatif 14. Jadi kita cari salah satu bilangan yang ketika kita kurangi dengan 8 itu hasilnya adalah negatif 14. Jadi otomatis hasilnya N sama dengan negatif 6. Karena negatif 6 kurang 8 sama dengan negatif 14. Seperti itu anak-anak. Jadi kita akan lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat yang berikut. Di sini contoh yang pertama, ini Pak ada tulis contoh yang pertama yaitu negatif 8 kurang 12, itu hasilnya adalah negatif 20. Seperti yang tadi Pak katakan, jika dalam bentuk seperti ini kalian langsung carikan hasilnya. Yang kedua, 6 kurang negatif 10 atau 6 kurang 10 sama dengan 6 tambah 10. Kenapa 6 tambah 10? Karena ada dua operasi yang berdekatan atau dipisahkan oleh tanda kurung. Jadi negatif kali negatif, maka hasilnya bentuknya berubah menjadi positif. Jadi di sini 6 tambah 10 hasilnya adalah 16. Untuk pengurangan bilangan bulat
Seperti itu. Kita akan lanjutkan ke perkalian bilangan bulat. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, contohnya cukup seperti yang tadi. Kita akan lanjutkan ke perkalian bilangan bulat. Yang pertama, misalkan 2 kali 3 itu sama dengan 3 dijumlahkan sebanyak 2 kali, jadi hasilnya adalah 6. Yang berikut, 3 kali 5 itu sama dengan 5 dijumlahkan sebanyak 3 kali, jadi hasilnya adalah 15. Nah, contoh kalian bisa lihat di halaman 13. Contoh halaman 13 yang pertama itu adalah 6 dikali negatif 10 itu sama dengan negatif 60. Kenapa hasilnya negatif 60? Karena positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi 6 kali 10, negatif 10 itu sama dengan negatif 60. Yang berikut, contoh yang kedua, 9 kali dalam kurung siku 2 kali negatif 12 tutup kurung itu sama dengan, kalau kalian menemukan soal-soal yang seperti ini, maka kalian harus mengerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung siku ini. Jadi di sini 2 kali negatif 12 itu hasilnya adalah negatif 24, karena positif kali negatif itu hasilnya adalah negatif. 2 kali 12 sama dengan 24, jadi negatif 24 baru dikalikan dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9 kali negatif 24 itu hasilnya adalah negatif 216. Yang berikut, yang contoh soal yang ketiga, soalnya masih bentuknya sama seperti yang kedua. Misalkan 12 dikali dengan 8 ditambah negatif 19, maka hasilnya itu sama dengan, yang pertama itu sama dengan contoh yang kedua di atas. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini, baru dijumlahkan dengan 12. Jadi 8 tambah negatif 19, seperti yang tadi Pak katakan bahwa jika dua tanda yang berdekatan atau dipisahkan oleh kurung yang seperti ini, maka positif kali negatif itu hasilnya adalah negatif. Jadi bentuk yang di atas bisa berubah menjadi 8 kurang 19. Nah, 8 kurang 19 adalah negatif 11. Jadi 12 dikalikan dengan negatif 11, maka hasilnya adalah negatif 132. Contoh yang berikut, 25 dikalikan dengan negatif 18 ditambah negatif 10, maka hasilnya adalah, nah jika bentuknya seperti ini, hasil untuk menyelesaikannya kalian juga bisa menggunakan cara yang sama dengan contoh kedua dan ketiga, yaitu karena dua tandanya berdekatan positif dan negatif, maka positif kali negatif hasilnya adalah negatif, berarti bentuknya berubah menjadi negatif 18 kurang 10 itu sama dengan negatif 28. Jadi 25 dikalikan dengan negatif 28, maka hasilnya adalah negatif 700. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke pembagian bilangan bulat. Contoh yang pertama, misalkan 10 bagi 5 itu sama dengan 2. Itu jelas ya anak-anak semua. 18 dibagi negatif 3 hasilnya menjadi negatif 6. Ini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat juga, ada beberapa operasi seperti yang perkalian tadi. Jadi di sini positif dibagi dengan positif itu sama dengan positif, positif bagi negatif itu sama dengan negatif, negatif bagi positif itu sama dengan negatif, dan negatif bagi negatif itu hasilnya adalah positif. Ini sama dengan konsep perkalian yang tadi. Jadi anak-anak bisa lihat, karena di sini adalah positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Positif bagi positif hasilnya adalah positif. Contoh yang berikut yang C, misalkan 42 dibagi 8 tambah negatif 15, ini hasilnya adalah berapa? Jadi bentuk yang seperti ini juga kalian bisa menyelesaikan seperti contoh yang tadi. Karena 8 ini adalah positif, ada dua tanda yang berdekatan yaitu positif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif.
maka dari bentuk yang di atas bisa berubah menjadi 8 kurang 15. Jadi 42 bagi 8 kurang 15 itu hasilnya adalah 8 kurang 15 ini hasilnya adalah negatif 7. Berarti 42 bagi negatif 7 maka hasilnya adalah negatif 6. Positif bagi negatif hasilnya adalah negatif. Dan 42 bagi 7 adalah hasilnya adalah 6. Contoh yang keempat, misalkan negatif 40 dibagi negatif 8, maka hasilnya akan menjadi positif 5, karena negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Contoh yang kelima, misalkan negatif 75 dibagi dengan 45 bagi 9. Bentuk yang ini kalian juga bisa cari seperti contoh-contoh yang tadi. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung siku ini. 45 bagi negatif 9 itu hasilnya adalah 5, maka hasil 45 bagi negatif 9 itu hasilnya adalah negatif 5, maka 75 negatif 75 dibagi negatif 5 maka hasilnya adalah 15, karena negatif bagi negatif maka hasilnya adalah positif. Itu. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke soal yang berikut. Ini soal latihan yang keempat. Di situ dikatakan bahwa 14 dikali negatif 7 ditambah dengan negatif 19 dikali negatif 8. Itu hasilnya adalah titik. Nah, karena bentuk soalnya seperti ini, maka kalian wajib menyelesaikan yang di dalam kurung seperti ini. Terus kalian juga harus selesaikan terlebih dahulu yang dalam kurung yang bagian kanan. Jadi kalian bisa cari yang pertama, 14 dikali negatif 7 itu hasilnya adalah negatif 98 ditambah dengan negatif 19 dikali negatif 8 maka hasilnya adalah positif 152. Jadi yang bagian kiri sudah diselesaikan dan bagian kanan diselesaikan, maka selanjutnya kita jumlahkan bagian kiri dan kanan, maka hasilnya adalah 54. Atau bentuk yang negatif 98 tambah 152 ini bentuknya bisa berubah menjadi 152 dikurangi 98, maka hasilnya adalah 54. Yang berikut anak-anak semua, contoh yang kedua, misalkan 27 ditambahkan dengan 28 dikali 3, itu halaman 22. Jadi kalian bisa lihat di sini, kalau bentuk soalnya tidak ada yang kurung siku atau kurung biasa seperti ini, maka kalian wajib menyelesaikan yang tanda perkalian terlebih dahulu. Atau kalau misalkan kalian mendapatkan tanda bagi, maka kalian harus selesaikan yang tanda bagi terlebih dahulu. Jadi di sini anak-anak bisa lihat, di sini tambah, di sini kali. Berarti kalian harus menyelesaikan yang tanda perkalian terlebih dahulu. Jadi 28 kali 3 itu adalah 84, baru dijumlahkan dengan 27. Jadi hasil akhirnya adalah 27 tambah 84, hasilnya adalah 111. Contoh yang berikut, misalkan 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Nah, soal seperti ini, itu pun cara penyelesaiannya juga masih sama seperti yang tadi. Kita selesaikan terlebih dahulu yang operasi perkalian ini, dan kita selesaikan juga terlebih dahulu operasi pembagian ini. Jadi 12 kali 5 itu 60, baru dijumlahkan dengan 32 bagi negatif 8 itu adalah negatif 4, maka 60 tambah negatif 4 sama dengan 56. Contoh yang berikut, 47 dikurangi dengan 84 dibagi 7 ditambah 9 dikali 11. Nah, contoh yang soal yang ini pun masih bentuknya masih mirip dengan contoh-contoh sebelumnya, yaitu seperti yang tadi Pak katakan, jika ada operasi bagi atau operasi kali, maka kita harus selesaikan terlebih dahulu. Maka otomatis kita selesaikan terlebih dahulu 84 dibagi 7 dan 9 dikali 11. Jadi yang pertama kita tulis kembali 47 kurang
84 dibagi 7 itu hasilnya adalah 12, ditambahkan dengan 9 kali 11 hasilnya adalah 99. Jadi hasil akhir dari semua operasi ini adalah 47 kurang 12 tambah 99, maka hasil akhirnya adalah 134. Maka dengan demikian operasi penjumlahan bilangan bulat, baik itu penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, dan pembagian bilangan bulat untuk semua konsep bilangan bulat sudah selesai, dan kita akan pindah ke konsep pecahan. Nah, pecahan ini terbagi atas beberapa hal. Yang pertama itu adalah, kalian bisa lihat di sini konsep pecahan itu. Kenapa dikatakan pecahan? Karena bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi misalkan di sini contohnya adalah 1/2. Nah, di sini ada 1 ini kita misalkan dengan A, 2 ini kita misalkan dengan B. Jadi dikatakan pecahan karena bentuknya dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau 1/2. Jadi 1 ini itu yang biasa dikatakan sebagai pembilang, dan 2 ini dikatakan sebagai penyebut. Nah, 1/2 ini adalah pecahan biasa. Nah, dalam bilangan pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pecahan campuran dalam bentuknya seperti ini. Kalau pecahan biasa kan 1/2. Kalau pecahan campuran maka 1/2 atau dalam bentuk A, B per C. Itu kalau pecahan campuran. Jadi kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak bisa lihat di sini. Misalkan contoh untuk kita mengurutkan sebuah pecahan menjadi dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya terbesar sampai terkecil, maka misalkan contohnya seperti ini. Dan kita disuruh untuk mengurutkan bilangan-bilangan ini dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka contohnya adalah 1/4, 2, 1/2, 1/7, 1/3, 1/5, 1/6. Nah, jika bentuknya seperti ini dan kita disuruh untuk mengurutkan bilangan-bilangan pecahan ini, maka hal yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu pembilangnya sama atau tidak. Jika pembilangnya sama, maka caranya bisa lebih gampang. Caranya seperti ini. Jika kalian memiliki 1 roti dan kalian bagi dengan 4 orang, maka hasilnya berapa? Jadi kalian bisa lihat di sini 1/7 itu otomatis akan lebih sedikit dari 1/1/2. Jadi kalau kalian memiliki 1 roti dan kalian bagi dengan 7 orang, maka otomatis 7 orang itu akan mendapatkan lebih sedikit daripada 1 roti kalian bagi untuk 2 orang. Atau misalkan 1 roti kalian bagi dengan 6 orang. Otomatis secara logika matematika 1/7 otomatis lebih kecil dari 1/6. Ini jika pembilangnya sama. Itu kita bisa pakai cara yang itu. Tetapi jika pembilangnya berbeda seperti yang ini, 1/2, 4/5, 2/3, 2/6, maka satunya cara adalah kalian bisa mencari FPB atau KPK dari setiap penyebut yang ada, atau lebih khusus kalian bisa cari KPK dari setiap penyebut yang ada. Di sini adalah KPK dari 2, 5, 3, dan 6 adalah 30. Tapi kalau kalian cari seperti ini, itu agak lebih susah untuk kalian menentukan urutan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Jadi Pak sarankan jika kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian cari bilangan desimalnya. 1/2 itu berapa? 4/5 itu hasilnya berapa? 2/3 itu hasilnya berapa? 2/6 itu hasilnya berapa? Kalian bisa cari menggunakan bagi berekor. Jadi setelah kalian menemukan bilangan-bilangan desimalnya, maka otomatis itu akan bisa diselesaikan, bisa kita urutkan mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Seperti itu anak-anak. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, materi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Baik, anak-anak semua, demikian materi pembelajaran. Jika kalian mengalami kesulitan
atau masalah dan belum paham tentang materi pembelajaran yang tadi, silahkan tulis di bagian komentar atau bisa langsung japri WA ke Pak dan kita bisa bahas secara bersama-sama. Demikian proses pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu pada pembelajaran video-video berikutnya. Salam, Tuhan memberkati.